Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa IPB TV yang saya hormati, kaum muslimin rahimakumullah. Puasa kita haruslah berkualitas, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harapkan. Man lam yada' qawla zur falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kam min sa'imin laisa min siyamihi illal ju'. Sungguh banyak orang yang berpuasa, namun tidak ada yang ia dapatkan dari puasa yang dilakukan selainkan haus, dahaga, dan lapar saja. Sungguh puasa kita harus berkualitas. Puasa yang berkualitas adalah puasa yang benar-benar berpengaruh pada seluruh sisi kehidupan kita, pada hati kita, pikiran kita, ucapan kita, perbuatan dan keseharian kita. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dengan puasa yang diwajibkan kepada orang-orang beriman, agar orang-orang beriman menjadi manusia-manusia takwa, manusia-manusia yang kehidupannya benar-benar bermanfaat, berguna bagi lingkungan, bagi masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia. Agar puasa yang kita lakukan benar-benar berkualitas, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Pertama, kita harus benar-benar menyadari, meyakini bahwa Ramadan dengan segenap ibadahnya yang kita jalani adalah karunia terbaik Allah untuk kita. Pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Sungguh tidak semua manusia Allah berikan kesempatan. Ada yang karena usia, ada yang karena keimanan, keyakinan, pandangan, ada yang karena keadaan. Dia beriman, dia tahu kewajiban dan ingin melaksanakan, namun kondisinya sedang tidak memungkinkan. Dan subhanallah, Allah pilih kita menjadi bagian dari ibadah Ramadan ini. Hal ini hal penting yang pertama dan utama yang akan menentukan bagaimana puasa kita. Dengan kesadaran, dengan keyakinan puasa itu karunia terbaik Allah untuk kita, kita akan mempersiapkan puasa dan menjalani Ramadan dengan sebaik mungkin. Berikutnya, ikhlas, suci, bersih, niat sebagaimana yang Allah minta. Karena itu niat puasa Ramadan itu selain di awal Ramadan kita meniatkan untuk saum Ramadan 1 bulan penuh, juga diminta niat setiap malam. Bahkan ada yang disebut al-mabit, niat puasa di malam hari. Agar selalu setiap kita puasa, niat, hati, pikiran, jiwa dan raga kita itu ikut berpuasa. Puasa tidak sekedar biasa, tapi benar-benar sebuah proses penempaan yang diikuti oleh jiwa dan raga kita. Dari mulai malam ketika kita sahur, ketika kita bangun di saat kebanyakan manusia tertidur lelap, kita bangun. Karena Allah meminta kita, mengundang kita. Kita bangun, kita paksakan, walau ngantuk begitu kuat, kita paksakan untuk bangun. Bahkan kita berwudu, kemudian sholat sunnah malam, sholat sunnah tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Dengan keyakinan, perasaan yang menyertai kita dalam melakukannya, maka akan segera terbentuk selama 1 bulan penuh
sebuah karakter, kepribadian yang hanya Allah menjadi tujuan. Hanya Allah yang menjadi arah kehidupan. Ini mengingatkan dan akan menguatkan seluruh aktivitas kita dalam kehidupan bahwa Allah yang menjadi tujuan dan memang kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhimpun di meja makan sahur di waktu khusus penuh berkah itu, di mana istri atau suami, putra-putri bersama. Jangan sampai sekedar kebiasaan di pagi hari saja, tapi itu penyegaran, refresh komitmen kita bahwa kita para suami, kita para istri bersama putra-putri sama-sama merapatkan, menguatkan janji dalam kehidupan ini. Kita akan berusaha untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, menjadi pribadi yang berguna untuk bangsa, negara, bahkan dunia. Di saat sahur, kesepakatan dan janji setia itu kembali disegarkan. Ada tegur sapa, ada ceria, ada doa bersama yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahur itu begitu bermakna. Dan itu yang ingin Allah Subhanahu wa taala kokohkan pada setiap keluarga muslim di bulan puasa. Berikutnya ketika di siang hari kita menjalani hari-hari puasa, merasakan haus, dahaga dan lapar. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bukan sekedar haus dan lapar, tapi rasa dan penderitaan itu menyergap jiwa, menyergap rasa setiap kita, sehingga mengasah kepekaan, mengasah kepedulian kepada sesama. Kita diharapkan, kita ditempa oleh Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kepekaan sosial kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Itu puasa. Di malam harinya, ketika kita sholat 5 waktu, sekarang selain sholat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah, ada sholat tarawih. Ada yang 11 rakaat, 23 rakaat, bahkan lebih dari itu. Sholat-sholat itu juga harus menempa kepribadian kita. Kebersamaan, kepemimpinan, ketika berjamaah, pemimpin itu perhatian dan merasakan apa yang dirasakan oleh makmumnya. Ketika membaca bacaan-bacaan sholat, surat Al-Fatihah yang kita baca pada setiap rakaat, menyentuh jiwa dan rasa kita. Kita berdoa kepada Allah. Kita membawa jamaah dalam sholat dan seluruh kaum muslimin ke hadapan Allah. Meminta kebaikan dengan mengucapkan, hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita tahun ini benar-benar berkualitas, sehingga kita benar-benar akan terlahir sebagai pribadi yang bertakwa, pribadi yang nyata, berdaya guna bagi lingkungan, bagi masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.